Pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, mosi debat pada hari ini yaitu Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Sebelum saya menunjuk kepada pendirian dan juga argumen saya memiliki 3 bantahan terhadap tim lawan. Pertama, komersialisasi di dunia pendidikan khususnya di swasta lebih besar daripada negeri. Mereka mengatakan bahwasanya biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa yang kuliah di swasta akan lebih mahal untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan juri yang terhormat, kita bisa lihat di status quo sekarang, ternyata universitas negeri juga mengkomersialisasi mahasiswanya terlihat dari ujian mandiri yang mereka selenggarakan, di mana mahasiswa-mahasiswanya ini akan mendapat UKT yang lebih tinggi daripada mereka yang lolos di SNM dan juga SBM. Kedua, mereka mengatakan bahwa universitas swasta menarik mahasiswa yang lebih kaya. Mereka mengatakan jika universitas swasta akan menarik orang-orang yang lebih kaya, orang-orang yang kaya untuk menjadi pelanggan di dunia pendidikan. Bapak Ibu dan Juri terhormat, mereka terlalu mengeneralisasikan universitas swasta yang ada di Indonesia, seolah-olah universitas swasta di Indonesia itu semuanya mahal. Kita bisa lihat tidak semuanya swasta di Indonesia itu mahal. Mereka swasta yang memiliki akreditasi B, C, dan lain sebagainya memiliki UKT yang lebih rendah daripada swasta yang memiliki akreditasi A, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Pun juga tidak semua swasta yang ada di wilayah Indonesia memiliki UKT yang sama mahalnya dengan apa yang mereka perkirakan, Bapak Ibu. Kita bisa lihat bahwa universitas swasta nyatanya juga memberikan beasiswa yang lebih besar terhadap mahasiswa yang berprestasi. Bahkan rules dari beasiswa universitas swasta lebih mudah daripada negeri. Itu adalah status quo yang kita bisa lihat sekarang. Maka dari itu mereka tidak bisa mengeneralisasikan bahwa universitas swasta ini hanya menggait orang-orang kaya, tetapi mereka juga menyediakan beasiswa untuk orang-orang yang berprestasi dengan rules yang lebih mudah daripada negeri, Bapak Ibu dan Juri. Kemudian yang ketiga, komersialisasi dengan cara marketing dengan fasilitas yang lebih baik dari universitas swasta adalah hal yang tidak baik karena itu hanya akan memanfaatkan mahasiswanya menjadi pelanggan. Bapak Ibu yang terhormat, kita lihat status quo sekarang bahwasanya universitas swasta tidak diberikan subsidi oleh pemerintah. Universitas swasta tidak memiliki sesuatu yang diberikan oleh pemerintah. Jadi mereka hanya mendapat dana dari UKT-nya, dari UKT mahasiswa dan lain sebagainya, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kita bisa lihat kemudian akan ada 2 argumen yang akan saya bawakan dalam perdebatan ini. Sebelum itu, kami sangat tidak menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Tujuan dari perdebatan ini sendiri yaitu antara universitas negeri maupun juga swasta adalah sama-sama menciptakan lulusan yang terbaik, Bapak Ibu Dewan Juri. Saya akan mengklarifikasi terlebih dahulu jika tim lawan mengatakan bahwa kami hanya memanfaatkan orang-orang kaya untuk dijadikan pelanggan, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Hal ini akan saya jelaskan dalam argumen kami. Sebelum itu, mari kita definisikan terlebih dahulu apa arti mahasiswa. Mahasiswa adalah orang-orang yang sudah lulus SMA dan sudah masuk di perguruan tinggi dan juga belajar pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian kita bisa lihat pelanggan atau konsumen sendiri, kita bisa artikan bahwa mereka yang membayar untuk mendapatkan sesuatu jasa, sesuatu hal yang lebih baik dan juga bisa mendapatkan benefit yang lebih baik. Jadi bisa dikatakan mahasiswa sebagai pelanggan adalah orang-orang yang membayar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik yaitu dalam bidang pendidikan. Di status quo sekarang Bapak Ibu Dewan Juri, kita bisa lihat banyak sekali persaingan pendidikan yang ada di Indonesia di mana setiap intuisi itu ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik untuk memajukan generasi Indonesia yang lebih baik, Bapak Ibu Dewan Juri. Termasuk universitas negeri dan juga universitas swasta. Pastinya mereka ingin intuisi mereka ini disorot oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan mahasiswa yang terbaik. Salah satunya dengan menawarkan sesuatu yang lebih baik pula dengan menarik mahasiswa ini dengan fasilitas dan juga tenaga pendidik yang lebih baik. Maka dari itu Bapak Ibu Juri, tidak heran jika pembayaran untuk menempuh pendidikan lebih baik juga harus lebih tinggi Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Jika mereka mengatakan bahwa universitas swasta lebih mengkomersil mahasiswa, merugikan mahasiswa dan lain sebagainya, di status quo sekarang swasta sendiri sudah mengikuti rules yang ada di Indonesia, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Seperti mereka juga mengikuti akreditasi, mereka mengikuti legalisasi, mengikuti standarisasi universitas yang ada di Indonesia. Berarti pemerintah juga menyetujui dengan adanya universitas swasta yang ada di Indonesia. Berarti secara tidak langsung pemerintah juga setuju dengan adanya pembayaran UKT yang ada di universitas swasta, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Sebagai sebuah intuisi, jadi kenapa harus dilimitasi UKT-nya ketika mereka menyetujui dengan adanya universitas swasta ini? Mari menuju pada argumen yang pertama saya.
Pendidikan kuliah sendiri adalah pilihan dari hak pribadi mahasiswa Bapak Ibu dan juri yang terhormat. Kita bisa lihat konsep pendidikan di Indonesia ini, pendidikan Indonesia wajib hanya 12 tahun, di mana itu SD, SMP, dan SMA tidak termasuk kuliah. Kita juga lihat parameter pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan yang lebih baik adalah pendidikan yang memberikan benefit dan juga pengetahuan yang lebih. Kemudian kita bisa lihat ketiga, karakteristik siswa di Indonesia, mereka memiliki pilihan tersendiri, mereka ingin melanjutkan pendidikan kemanapun juga berdasarkan kemauan sendiri, tidak diwajibkan oleh pemerintah seperti 12 tahun wajib yang sudah ada di sistem pendidikan yang ada di Indonesia, Bapak Ibu dan juri yang terhormat. Jadi apabila tim lawan mengatakan mahasiswa seharusnya tidak menjadi komersil atau pelanggan di swasta, itu adalah hal yang tidak benar, karena kuliah di swasta maupun juga negeri itu adalah pilihan mereka sendiri, itu adalah hak mereka sendiri untuk membayarkan biaya yang lebih demi pendidikan yang lebih baik. Jadi itu adalah hal yang salah ketika mereka mengatakan itu hanya kepentingan swasta sendiri ataupun pihak intuisi untuk mengkomersil mahasiswa yang kaya, Bapak Ibu dan juri yang terhormat. Kemudian argumen kedua saya, Bapak Ibu dan juri yang terhormat, proposal dari positif yang akan menyamaratakan UKT untuk menghilangkan istilah pelanggan atau konsumen mahasiswa di universitas swasta itu tidak bisa dijalankan di Indonesia, Bapak Ibu dan juri yang terhormat. Kita bisa lihat konsep menyamaratakan sendiri itu artinya membuat sama seluruhnya tanpa terkecuali. Kita bisa lihat di status quo sekarang, Indonesia terdiri dari berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke yang memiliki kapasitas berbeda-beda dan juga karakteristik orang yang berbeda-beda. Apabila mereka ingin menyamaratakan UKT yang ada di daerah maupun juga di kota, itu adalah sesuatu yang sulit. Apalagi kalau mereka menyangkut dalam ekonomi, Bapak Ibu dan juri yang terhormat. Kita bisa lihat contoh kasus yang terjadi. Apakah sama UKT yang ada di universitas, kita katakan saja universitas negeri maupun juga swasta yang ada di Jakarta dan juga yang ada di NTT, Bapak Ibu dan juri yang terhormat, itu adalah hal yang sangat berbeda. Pastinya keadaan ekonomi di orang-orang Jakarta dan juga orang-orang yang ada di NTT itu tidak sama. Jadi ketika mereka akan mengeneralisasikan bahwa UKT akan disamaratakan, itu sangat tidak bisa, Bapak Ibu dan juri yang terhormat. Jika masalahnya dalam ekonomi, karena mereka peduli karena mahasiswa yang ada di Indonesia itu seharusnya mendapat pendidikan yang lebih, seharusnya tidak membayar lebih untuk fasilitas, karena itu adalah hak dari pemerintah untuk menyamaratakan dan lain sebagainya, untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia itu bisa menikmati fasilitas yang sama rata dan lain sebagainya. Jika mereka mempermasalahkan hal ekonomi, seharusnya yang harus diperbaiki oleh tim pemerintah sendiri adalah ekonominya terlebih dahulu sebelum mereka menyangkut pautkan dari biaya dari pendidikan. Jika masalahnya ekonomi dan ingin menyelamatkan mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang tidak bisa kuliah ataupun tidak bisa mendapatkan fasilitas yang sama seperti yang ada di swasta, seharusnya mereka fokusnya untuk memperbaiki ekonominya terlebih dahulu, baru di pendidikannya. Jadi tidak bisa dipermasalahkan karena biaya pendidikannya, Bapak Ibu dan juri. Semakin tinggi fasilitas yang disediakan, semakin tinggi pula biaya yang harus kita bayarkan. Itu adalah hukum alam yang tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu dan juri yang terhormat. Kita bisa analogikan seperti itu. Maka dari itu kami tetap tidak setuju tentang mosi ini. Terima kasih.